Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Lukman Ardiansyah dari jurusan 12B31. Saya di sini akan melakukan dakwah sebagai tugas praktek yang telah diberikan oleh Pak Edi selaku guru PAI atau Pendidikan Agama Islam di SMK 5 Madiun. Pada tema dakwah hari ini saya akan membawakan tema sholat, tiangnya iman umat Islam. Jadi saya akan membawakan dua hal. Yang pertama adalah tidak diterima atau tidaknya sholat seorang muslim, dan kedua adalah rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah diterima atau tidak diterimanya sholat, diterima atau tidak diterimanya sholat oleh Allah yang telah dilakukan oleh yang telah dilakukan oleh muslim, seorang muslim. Jadi saya membawakan tema ini karena dulu pernah ada teman saya yang pernah bilang begini, buat apa sholat kalau tidak diterima sholatnya? Buat apa sholat kalau masih melakukan maksiat? Buat apa sholat kalau gak fokus nanti gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ini, karena inilah saya mau membawakan tema hari ini, tema dakwah kali ini. Untuk diterima atau tidak diterimanya sholat karena gak khusyuk ini sebenarnya bukan urusan kita, ini urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini gini nih, emang bisikan-bisikan setan itu halus banget sampai kita itu nggak sadar kalau sebenarnya ini logikanya setan. Kita ini logikanya setan itu sudah merasuk ke hati kalian, hati kita, karena kita menganggapnya buat apa sholat, padahal sholat itu adalah suatu kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat muslim. Jadi diterima atau tidak diterimanya sholat ini sebenarnya urusan Allah ya. Kita itu nggak berhak, bahkan ulama-ulama yang ilmunya sudah tinggi banget itu nggak berhak menentukan kita diterima atau tidak diterimanya sholat kita. Dan yang harus kalian pikirkan itu adalah bukan diterima atau tidak diterimanya sholat kalian oleh Allah, tapi rukun-rukun yang ada pada sholat. Karena jadi rukun sholat itu ada 13 jumlahnya, dibagi menjadi dua, rukun bersuara dan rukun gerakan. Yang jika salah satu dari 13 rukun ini tidak dilakukan, bisa menyebabkan seorang muslim sholatnya tidak sah. Jadi untuk rukun bersuara yang pertama adalah niat. Rukun bersuara yang pertama adalah takbiratul ihram. Untuk rukun bersuara ini maksudnya bersuara itu gimana? Setiap kalian mengucapkan rukun ini, 5 rukun ini, rukun bersuara, jangan umi-umi. Kalau malah jangan mengucapinnya, jangan di hati, tapi bersuara, harus mengeluarkan suara. Dan minimal kalian itu harus bisa mendengarkan suara yang telah kalian ucapkan, seperti Allahu Akbar, jangan di dalam hati. Jadi itu ya tadi rukun bersuara yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah al-fatihah. Al-fatihah juga jangan di hati, tapi disuarakan atau bersuara ya. Untuk yang ketiga adalah at-tahiyat yang terakhir. Jadi kalau subuh berarti pada rakaat kedua, at-tahiyat pada rakaat kedua, kalau maghrib pada rakaat ketiga, kalau isya sama zuhur asar itu pada rakaat keempat, at-tahiyatnya harus bersuara. Dan yang keempat tadi kan sudah takbiratul ihram, yang kedua adalah al-fatihah, yang ketiga adalah at-tahiyat yang pada rakaat terakhir sholat, dan yang keempat adalah salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kelima ini salam waktu menghadap ke kanan, itu hukumnya wajib ya. Rukun ini hukumnya wajib ya.
wajib hukumnya wajib ya. Untuk rukun untuk rukun sholat ini kalau dilakukan sendiri hukumnya wajib, tapi kalau dilakukan secara berjamaah hukumnya menjadi sunnah untuk makmum ya. Tapi lebih baik kalau dibiasakan untuk kita melakukan rukun-rukun ini ya. Jadi kayak walaupun lagi jamaah tetap diucapkan, maksudnya rukun suara tetap tetap diucapkan, untuk suaranya dikeluarkan, tidak dalam hati. Dan ya tadi sampai mana ya? Ya, yang rukun kelima ya, salam menghadap ke kanan itu bersuara hukumnya wajib. Tapi kalau ke kiri itu hukumnya sunnah, nggak apa-apa kalau nggak diucapkan malahan. Dan kata ustadz saya itu sampai kan ada kan ustadz yang salamnya waktu ke kanan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada tambahan kata wabarakatuh. Tapi kalau kata ustadz saya itu sampai assalamualaikum warahmatullah ya. Untuk betul atau tidak betulnya ya, maksudnya kalau saya lebih setuju ke ustadz saya. Tapi kalau kalian juga mau melakukannya kayak ustadz yang lain tambahi wabarakatuh, itu terserah kalian menurut keyakinan kalian saja sendiri. Tadi kalau assalamualaikum warahmatullah itu ke kanan tuh hukumnya wajib, kalau ke kiri hukumnya sunnah. Untuk ya tadi ada ya 5 rukun bersuara, ada 5 rukun bersuara, ada 5 dalam sholat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga sholat at-tahiyat pada rakaat terakhir, yang keempat adalah salawat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kelima adalah salam ke kanan. Dan selanjutnya untuk rukun gerak dibagi ada 8 kan, tadi kan 5 hukum bersuara, 8 hukum gerakan, jadi nanti jumlahnya 13, semuanya 13. Untuk hukum gerakan yang pertama adalah niat ini bisa di dalam hati bisa, tapi yang paling utama di dalam hati ya, dikeluarkan, disuarakan juga bisa, agar lebih menambah kefokusan dalam niat kita. Untuk yang kedua adalah berdiri jika mampu ya. Dalam sholat itu lakukan semampunya. Saya pernah dengar dulu ceramah di YouTube, di TikTok, itu ustaznya bilang gini, jika ada seseorang yang tidak bisa sholat, jangan salahkan orangnya, tetapi salahkanlah salahkanlah ustadznya yang mengajarkan sholat. Kenapa? Karena dia mempersulit sholatnya. Sebenarnya kalau dipelajari itu sholat tuh mudah banget. Kalau belum bisa, kalau untuk yang maaf, kalau belum bisa al-fatihah itu bisa dulu pakai witir, bisa dulu pakai zikir subhanallah. Nah, yang jumlah zikirnya nanti sama dengan waktu membaca al-fatihah ya, kan dikira-kira sendiri nanti kalau al-fatihahnya segini nanti zikirnya berapa kali, dikira-kira aja, pokoknya sama, jumlahnya sama al-fatihah ya, mudah. Kalau yang maaf ya, kalau kalian bisa al-fatihah jangan pakai zikir, kalian soalnya bisa, buat apa pakai zikir. Untuk yang tadi jangan ya, sampai rukun berdiri jika mampu ya. Untuk yang tidak mampu berdiri bisa duduk, yang tidak bisa duduk bisa berbaring ya, bisa melumah itu bisa tiduran ya. Itu tadi tentang yang rukun yang kedua, yaitu berdiri jika mampu. Dan untuk rukun yang ketiga ini ruku didampingi dengan tumak ninah itu berhenti sejenak ya, minimal berhentinya itu 1 detik lah, jangan kayak
Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu terlalu cepat, itu kayak orang nggak niat sholat malah. Jadi ya untuk yang doa-doanya yang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi itu sunnah. Jadi kalau nggak pakai nggak apa-apa, kalau pakai malah bagus. Untuk tadi kan yang 3 rukuk tumakninah, ya. Yang keempat iktidal tumakninah, yang kelima sujud tumakninah, yang keenam duduk di antara sujud tumakninah, yang ketujuh itu duduk tahiyat. Untuk yang ke-8 tertib. Jadi maksud tertib itu gini, maksud tertib itu urut ya. Jadi setiap kalian melakukan rukun itu harus urut, dari niat sampai ke akhir tertib itu harus urut ya, sampai ke akhir itu harus urut. Jadi tadi kan dibagi menjadi 2 agar mudah diingat. Yang pertama adalah rukun gerak, yang pertama adalah rukun bersuara, yang kedua adalah rukun gerakan. Jadi kalau nggak diurut, nggak dipisah, nggak dibagi jadi 2 kubu atau dua jenis, nanti jumlahnya jadi 13 kan. Oh ya, untuk yang mau tahu urutannya nanti aku kasih di layar ya. Kalau ada yang mau screenshot bisa di pause dulu, nanti baru di screenshot. Baiklah, itu tadi akan mengakhiri ceramah saya kali ini. Jika ada salah kata atau salah informasi atau salah apapun yang saya ucapkan tadi, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.